Baik, selamat malam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan kasih karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat melakukan aktivitas kita, yang mana kelompok 2 akan melakukan presentasi. Pertama-tama, mari saya perkenalkan anggota kelompok 2. Pertama, saya Umi NS sebagai moderator, dan Saudari Asia sebagai pemateri yang pertama, Saudari Roza Priyanita sebagai pemateri yang kedua, Saudari Akila Ramadhani sebagai pemateri yang ketiga, Saudari Dea Indriani sebagai pemateri keempat, Saudari Elvia sebagai pemateri yang kelima, dan Saudari Yanita sebagai pemateri yang keenam. Adapun hasil penelitian yang telah kelompok 2 lakukan, yaitu dengan judul Pengaruh Harga dan Citra Merek terhadap Keputusan Pembelian Produk Pepsodent, yang datanya telah diolah melalui media SPSS. Baik, selanjutnya kita akan memasuki materi mengenai gambaran umum perusahaan yang akan dibacakan oleh Asya Nabila. Kepada Saudari Asya, dipersilahkan. Yang pertama yaitu adalah gambar umum perusahaan. PT Unilever Indonesia Tbk didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1903 dan Unilever Indonesia telah tumbuh menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever di Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Sunsilk, Clear, Rexona, Vaseline, Rinso, Multo, dan sebagainya. Selama ini tujuan perusahaan tetap sama, di mana kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa lebih nyaman, berpenampilan baik, dan manfaat untuk mereka maupun orang lain, menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya yang bila digunakan akan membawa perubahan besar bagi dunia, dan senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami untuk tumbuh sekaligus mengurangi dampak lingkungan. Pepsodent adalah salah satu merek pasta gigi dari Unilever, merek pasta gigi yang tertua di Indonesia. Pepsodent pertama kali diluncurkan di Inggris pada dekade 1920-an dan menyebar ke negeri jajahan termasuk Hindia, Belanda, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Ketika Unilever memasuki pasaran Indonesia pada era penjajahan sekitar dasawarsa 1930-an, jenis produknya gigi. Hasil penelitian. Analisis deskripsi responden. Pada penelitian ini, para penulis menyebar kuesioner kepada responden, yaitu sebanyak 103 orang responden. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak
77 orang atau 74,8%. Dan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 26 orang atau 25,2%. Dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan dengan responden yang berjenis kelamin laki-laki. Responden berdasarkan usia. Berdasarkan tabel di atas, dapat ditunjukkan bahwa responden yang memiliki usia antara 14 sampai 19 tahun sebanyak 60 orang atau 58,3%. Responden yang berusia 20 sampai 25 tahun sebanyak 35 orang atau 34%. Responden yang berusia 26 sampai 31 tahun sebanyak 5 orang atau 4,9%. Dan responden yang berusia lebih dari 32 tahun sebanyak 3 orang atau 2,9%. Dapat disimpulkan responden yang memiliki usia antara 14 sampai 19 tahun lebih dominan dibanding di dalam penelitian ini. Baik, terima kasih untuk Saudari Asia dan Roza. Kita lanjutkan ke hasil penelitian untuk pertanyaan harga pada produk Pepsodent yang dibawakan oleh Saudari Akila. Dipersilahkan. Satu, pada pernyataan pertama yaitu harga pokok Pepsodent sangat terjangkau. Pepsodent yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 1 responden dengan presentase 1,0%. Yang menjawab tidak setuju sebanyak 5 responden dengan presentasi 4,9%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 13 responden dengan presentasi 12,6%. Yang menjawab setuju sebanyak 52 responden dengan presentasi 50,5%. Dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 32 responden dengan presentasi 31,11%. 2. Pada pernyataan pertama yaitu harga pokok Pepsodent sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden dengan presentasi 1,9%. Yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 responden dengan presentasi 6,8%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 6 responden dan dengan presentasi 5,8%. Yang menjawab setuju sebanyak 60 responden dengan presentasi 58,3%. Dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 28 responden dengan presentasi 27,3%. 3. Pada pernyataan pertama yaitu harga pokok Pepsodent sesuai dengan manfaat yang ditawarkan. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 2 responden dengan presentasi 1,9%. Yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 responden dengan presentasi 5,8%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 15 responden dengan presentasi 14,6%. Yang menjawab setuju sebanyak 56 responden dengan presentasi 54,4%. Dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 24 responden dengan presentasi 23,3%. 4. Pada pernyataan keempat yaitu harga pokok Pepsodent lebih murah dibandingkan dengan harga pada produk-produk lainnya. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan presentasi 2,9%. Yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 responden dengan presentasi 6,8%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 29 responden dengan presentasi 28,2%. Yang menjawab setuju sebanyak 47 responden dengan presentasi 45,6%.
dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 7 responden dan presentasi 16%. Baik, terima kasih untuk Saudari Akila. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan mengenai iklan produk Pepsodent yang akan dibawakan oleh Saudari Dea. Dipersilakan. Berdasarkan tabel di atas, pada pertanyaan pertama yaitu saya sering melihat iklan produk Pepsodent di media elektronik dan media cetak. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 responden dengan presentasi 5,8%. Yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 responden dengan presentasi 3,9%. Yang menjawab kurang setuju sebanyak 10 responden dengan presentasi 9,7%. Yang menjawab setuju sebanyak 43 responden dengan presentasi 41,7%. Dan yang menjawab sangat setuju sebanyak 40 responden dengan presentasi 38,8%. Pada pertanyaan kedua yaitu, saya mengetahui promosi yang diberikan produk Pepsodent melalui media elektronik dan media cetak. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dengan presentasi 3,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 7 responden dengan presentasi 6,8%. Pada pertanyaan ketiga yaitu promosi yang diberikan oleh produk Pepsodent jelas dan menarik. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dengan presentasi 3,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden dengan presentasi 1,9%. Pada pertanyaan keempat yaitu produk Pepsodent selalu memberikan informasi yang menarik dan mudah untuk dipahami. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan presentasi 2,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden dengan presentasi 1,9%. Baik, terima kasih untuk Saudari Dea. Lanjutkan ke hasil penelitian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu merek produk Pepsodent yang akan dibawakan oleh Saudari Elvia. Silakan. Satu, pada pertanyaan pertama yaitu saya telah mengenal merek produk Pepsodent. Pepsodent respon yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dengan presentasi 3,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden dengan presentasi 2,9%. 2. Merek produk Pepsodent memiliki reputasi yang baik. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dengan presentasi 3,9%, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 2 responden yang presentasinya 1,9%. 3. Merek produk Pepsodent merupakan merek yang terpercaya. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan presentasi 2,9%, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden dengan presentasi 2,9%. Pada pertanyaan yang keempat, membeli produk Pepsodent karena menyukai mereknya. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan presentasi 2,9%, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 4 responden dengan presentasi 3,9%. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Elvia. Kita lanjutkan ke hasil penelitian untuk pertanyaan keputusan membeli produk Pepsodent yang akan dibacakan oleh Saudari Yanita. Dipersilahkan.
Pada pertanyaan pertama, yaitu, saya membeli produk Pepsodent dikarenakan sesuai dengan kebutuhan saya. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dan persentase 2,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 2,9%. Yang kedua, pada pertanyaan kedua yaitu, saya akan mencari informasi tentang produk Pepsodent saat sebelum membeli. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dengan persentase 3,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 2,9%. Yang ketiga, pada pertanyaan pertama yaitu, saya memutuskan untuk membeli produk Pepsodent setelah membandingkannya dengan produk lain. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 4 responden dengan persentase 3,9%. Sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 6 responden dengan persentase 5,8%. Yang keempat, pada pertanyaan pertama yaitu, saya yakin akan keputusan pembelian produk Pepsodent karena saya menyukai produk tersebut. Responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 2,9%, sedangkan yang menjawab tidak setuju sebanyak 3 responden dengan persentase 2,9%. Baik, untuk kesimpulannya, saya akan membacakannya. Kesimpulannya, pada penelitian ini, penulis menggunakan media kuesioner yang dibagikan kepada para responden untuk mendapatkan hasil jawaban yang diinginkan. Deskripsi data responden yang sudah didapatkan digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Saya akan ulangi, maafkan sebelumnya karena jaringan putus. Kesimpulan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan media kuesioner yang dibagikan kepada para responden untuk mendapatkan hasil jawaban yang diinginkan. Deskripsi data responden yang sudah didapatkan digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia. Dari tabel penelitian yang sudah dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa responden yang berjenis kelamin perempuan lebih dominan dibandingkan dengan responden berjenis kelamin laki-laki. Dan responden yang memiliki usia antara 14-19 tahun merupakan responden yang paling banyak, dan untuk responden yang berusia di atas 32 tahun merupakan responden yang paling sedikit. Baik, demikian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok 2 atas perhatiannya, dan jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Udah, weh.